Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nal Salsabila dengan NPM 2408260090 akan melakukan presentasi untuk perbaikan blok gastrointestinal, hepatobiliar, and pankreas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dengan berjudul disentri. Yang pertama-tama, saya akan melakukan presentasi dengan dimulai dari definisi. Definisi disentri itu adalah infeksi akut pada usus besar yang menyebabkan peradangan mukosa usus, terbentuk ulkus atau luka pada dinding usus, dan terdapat diare berdarah dan berlendir, disertai gejala khas yang disebut disentri. Nah, jadi selanjutnya itu saya akan mempresentasikan penyebab dari disentri itu apa. Biasanya penyebab disentri itu disebabkan oleh bakteri. Nama bakteri itu adalah bakteri Shigella sp. Adapun sifat bakteri-bakteri tersebut, yang pertama itu dia gram negatif, dia batangnya dia ramping, tidak berkapsul dan tidak bergerak, dan dia pun tidak membentuk spora. Infeksi disentri ini sering terjadi pada anak-anak. Adapun spesies pentingnya, yang pertama itu ada S. dysenteriae, S. flexneri, S. sonei, dan S. boydell. Selanjutnya, saya akan melakukan presentasi tentang penularannya. Penularannya itu bisa dari fekal oral, misalnya dari tangan, terus kita memegang makanan atau minuman tanpa cuci tangan, selanjutnya kita langsung masukkannya ke dalam mulut, bisa juga dari tersebut. Selanjutnya itu ada kontak langsung antar orang. Yang ketiga itu ada makanan minuman yang sudah terkontaminasi dari bakteri tersebut. Adapun dari lalat sebagai vektor organik dan kontak seksual tertentu. Selanjutnya adalah patofisiologi dari disentri. Patofisiologinya itu yang pertama itu dia bakterinya itu kan masuk lewat dari mulut. Terus dia sampai ke kolon, dia menempel dan dia menembus di sel epitel usus. Selanjutnya itu dia berkembang biak di dalam si usus tadi, menyebar ke sel lain. Itulah yang menyebabkan inflasi hebat, kerusakan mukosa, ulkus usus, dan perdarahan. Tadi kan kita ada bahas tentang S. dysenteriae. S. dysenteriae ini tadi dia menghasilkan toksin SIGA, di mana dia menghambat sintesis protein sel, mematikan sel epitel, dan bisa sebabkan komplikasi berat seperti hemolytic uremic syndrome. Dan dia itu pada akhirnya itu dia bisa menyebabkan di mana diare ini berdarah dan berlendir. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manifestasi klinis. Manifestasi klinis dari disentri ini banyak ada gejala umum dan gejala saluran cernanya juga. Gejala umumnya itu dia biasa kalau diare kan dia demam, lemas, nafsu makannya turun. Gejala di saluran cernanya itu dia diarenya sering tapi volumenya kecil. Terus tinjanya itu berdarah dan berlendir. Terus dia bisa menyebabkan nyeri perut kayak kram-kram gitu. Terus ada rasa-rasa, ada namanya tenesmus, di mana rasa-rasa ingin BAB terus-menerus. Selanjutnya itu ada mual dan muntah. Tapi biasanya kalau dia yang komplikasi, dia terdapat dehidrasi ringan sampai sedang, terus bronkitis bebas atau prolaps rekti, di mana itu biasa terjadi pada anak-anak dan kejang akibat demam tinggi. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang diagnosis. Diagnosis pastinya itu diagnosis ini lebih ke pemeriksaan penunjangnya itu seperti darah lengkap, elektrolit, dan feses mikroskopis. Darah lengkap itu biasanya dia leukositosis, elektrolit itu terjadi kalau dia dehidrasi. Terus kalau feses rutinnya itu biasanya itu dia didapatkan antara bakteri Entamoeba histilotica itu disentri amoeba, dan bakteri yang berbentuk gram negatif berarti dia disentri basiler. Adapun tata laksananya yang non farmako itu biasanya dia dikasih oralit secara minum langsung atau bisa jadi cairan IV. Selanjutnya itu nutrisi cukup dan istirahat. Tapi adapun antibiotiknya seperti Atapulgit biasanya dia dikasih 600 3 kali sehari, atau kalau dia demam juga dikasih paracetamol 500 dikali 3 kali sehari, tergantung resistensi daerahnya.
Adapun pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan supaya tidak terkena disentri, cuci tangan sebelum makan menggunakan sabun, hindari kontak dengan penderita disentri, cuci pakaian penderita pakai air panas, bersihkan toilet dengan disinfektan, air minum bersih dan minum yang bersih dan higienis. Nah, rangkuman yang bisa saya ambil dari presentasi saya ini, penyakitnya itu dia infeksi kolon oleh Shigella. Gejala khas dari disentri itu dia biasanya udah berdarah, cair dan berlendir. Terus bahayanya itu kalau udah dehidrasi itu berarti sudah terjadi komplikasi. Biasanya pemisahan penunjangnya itu yang paling sering adalah kultur feses. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Cukup sekian presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.